Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Turunnya performa Aubameyang di musim ini. Aubameyang baru saja memperpanjang kontraknya pada musim ini, tepatnya pada September tahun lalu. Alasannya jelas, ia menjadi sosok vital di lini depan Arsenal. Mencetak 60 gol dalam 2 musim terakhir bersama Arsenal menjadi bukti betapa tangguhnya kemampuan Aubameyang menjinakkan kiper lawan. Namun, musim ini yang terjadi di lapangan rupanya belum sesuai harapan. Torehan gol Aubameyang berkurang nyaris setengahnya dari musim lalu. Jika pada 2019-2020 Aubameyang membuat 29 gol dan 3 assist dari 44 laga, maka pada musim 2020-2021 ia hanya menciptakan 15 gol dan 4 assist dari 39 laga. Selain soal posisi, yang membuat kontribusi gol Aubameyang menurun adalah karena ketergantungan Arsenal padanya telah berkurang. Kini The Gunners punya 3 pemain yang mampu mencetak 2 digit gol. Selain Aubameyang dan Lacazette, ada Nicolas Pepe yang mencetak 12 gol. Bisa jadi, para pemain Arsenal kurang memberinya suplai bola di lini depan. Terlebih kualitas tim Arsenal saat ini hanya mampu finish 2 kali beruntun di peringkat 8 Premier League. Barcelona akan tunjuk Mikel Arteta sebagai pengganti Ronald Koeman. Arteta gagal memberikan pencapaian yang membanggakan buat Arsenal. Meski begitu, Arteta tetap dilirik klub lain di Eropa. Mundo Deportivo mengungkapkan jika Barcelona tertarik memakai jasanya di musim depan. Barcelona dikabarkan ingin melakukan pergantian pelatih dalam waktu dekat ini. Mereka nampaknya tak puas dengan kinerja Ronald Koeman yang hanya bisa membawa Blaugrana finish di peringkat ketiga klasemen akhir La Liga. Berbagai kalangan menilai jika keputusan Barcelona cukup berani untuk memilih Arteta sebagai pelatih. Namun sebagian orang juga menilai Arteta adalah pelatih yang bagus, namun kurang beruntung karena skuad yang dimilikinya saat ini tidaklah cukup mumpuni. Jika Arsenal ditinggal Arteta, tentu banyak fans yang senang dengan kabar tersebut. Arsenal juga bisa mencari pelatih baru seperti Maurizio Sarri ataupun Massimiliano Allegri yang merupakan pelatih berpengalaman di Eropa. Arsenal butuh striker berpengalaman saat Lacazette pergi. Kontrak Lacazette masih tersisa 1 tahun yakni hingga 2022 mendatang. Namun, seharusnya Arsenal sudah memagari Lacazette dengan kontrak baru paling lambat musim panas ini. Jika tidak, Lacazette akan jadi incaran banyak klub dan Arsenal berisiko kehilangan sang striker dengan harga murah bahkan cuma-cuma. Menurut analis Sky Sport Nick Wright, Lacazette menuntut gaji besar dalam kontrak barunya. Inilah yang menjadi kendala dalam negosiasi hingga kini. Kembalinya Willock bisa membantu, juga masih ada Balogan yang dipuji-puji dan sudah memastikan masa depannya di Arsenal, ujar Nick kepada Sky Sport. Namun, mereka membutuhkan penyerang yang lebih berpengalaman karena Lacazette sepertinya bakal pergi. Aubameyang tidak bisa memikul beban mencetak gol seorang diri. Tutup Nick Wright. William Saliba isyaratkan kembali jadi pilihan utama di Arsenal. Arsenal dan David Luiz akan berpisah di musim panas ini. Perginya bek tengah berpengalaman tersebut membuat Mikel Arteta merasa kehilangan. Namun bagi William Saliba, ini akan menjadi kabar baik dan ia tak sabar untuk segera kembali ke Emirates Stadium. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 20 tahun itu mengatakan jika bermain untuk Nice sebagai pembelajaran untuknya, akan tetapi ia sangat menantikan musim depan dan berharap bisa segera bertemu dengan seluruh fans. William Saliba sendiri masih terikat kontrak dengan Arsenal sampai Juni 2024 mendatang. Jika musim depan ia menjadi pilihan utama Arteta, maka Saliba berpotensi berduet dengan Gabriel Magalhaes di lini pertahanan. Saliba juga bisa menjadi mitra untuk Rob Holding serta Pablo Mari.
Andai gagal, maka William Saliba berpotensi akan menghabiskan karir sepak bola dengan status pinjaman lagi di bawah arahan Arteta. Patut dinantikan apakah Saliba akan mendapatkan menit bermainnya atau justru kembali menjadi pesakitan di musim depan bersama Arsenal. Setiap tahun janji Arsenal hanya itu-itu saja. Beberapa waktu lalu, Arteta mengaku telah bicara dengan pemilik klub dan mendapatkan dukungan penuh untuk musim depan. Masalahnya, ini bukan pertama kalinya Arsenal mengumbar janji demikian. Analis Sky Sports Oliver Yeo meyakini fans Arsenal sudah sangat sering mendengar janji-janji demikian. Pada akhirnya, The Gunners kembali ke titik awal yang sama. Selama hanya kata-kata tanpa wujud transfer yang nyata, Arsenal tidak akan bisa memenangkan hati fans kembali. Mikel Arteta mengaku telah bicara dengan direktur Arsenal, Josh Kroenke, menjelang laga terakhir Arsenal kontra Brighton kemarin. Mereka berkata ingin membawa Arsenal ke level yang lebih tinggi, tapi ini sebenarnya kata-kata yang sudah pernah kita dengar sebelumnya, ujar Oliver Yeo. Masalah besar lainnya adalah kondisi Arsenal musim depan. The Gunners dipastikan tidak bermain di Eropa, yang berarti akan semakin sulit menarik minat pemain top. Tanpa sepak bola Eropa, klub harus bertindak kreatif dan mereka harus mendapat dukungan finansial dari keluarga Kroenke. Tutup Oliver Yeo. Lucas Torreira masih belum tahu nasibnya di Arsenal. Lucas Torreira telah menghabiskan musim dengan status pinjaman di Atletico Madrid. Dirinya juga sukses membawa Atletico menjadi juara La Liga musim ini meskipun ia juga tidak bermain secara reguler. Ditanya soal masa depannya, Torreira mengaku akan menghabiskan sisa kontraknya di Arsenal. Saat ini saya tidak tahu apa-apa. Saya masih memiliki kontrak 2 tahun dengan Arsenal dan jelas ketika saya selesai dengan tim nasional, saya harus kembali ke Arsenal, lalu kita lihat nanti. Ujar Torreira dikutip dari Ovation. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!